Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya dalam pertemuan ketiga mata kuliah metodologi yang membahas tentang rumusan masalah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang langsung Ibu mulai pada materinya. Ya, perumusan masalah penelitian dalam jurusan manajemen lo ya. Kita hanya berbicara tentang jurusan manajemen, bukan pada prodi yang lain ya, walaupun secara garis besar hampir sama. Latar belakang yang mendasari membuat satu rumusan permasalahan adalah fokuslah pada kejadian yang menarik ya, baik positif atau negatif. Kenapa permasalahan kok negatif? Enggak, pada kejadian yang menarik, itu pada fenomena yang menarik. Maksudnya begini, misalnya apa yang membuat pesantren Geger Kalong Agim itu menjadi besar dan cenderung terlihat lebih profesional ya, padahal sama loh pesantren. Apa yang membedakan dia dengan pesantren yang lain? Itu kan hal yang menarik, perkembangannya pesat luar biasa ya. Apa yang menarik? Nah, mungkin karena dia menggunakan sistem manajemen yang bagus, dia membangun melalui kegiatan bisnis gitu ya, mengutamakan dengan budaya ya, budaya, menerapkan budaya yang bagus, tertib, menjaga kebersihan. Nah, itu kan budaya. Nah, kalau contoh fokus kejadian yang menariknya itu negatif, itu bisa contohnya begini. Apa yang membuat perusahaan jasa Bluebird itu saat ini trendinya kalah jauh dengan perusahaan Gojek? Apakah Gojek memiliki aktiva yang besar kendaraan? Enggak ya. Karena apa? Karena di Gojek menggunakan teknologi. Bluebird menggunakan teknologi, iya menggunakan, tapi sudah terlambat, lebih dijiplak dahulu oleh lebih dikembangkan dahulu oleh perusahaan jasa pasar perantaranya. Nah, itu contohnya ya. Karena apa? Teknologi, kurang promosi, kurang ini kan banyak. Nah, itulah kenapa Anda harus kumpulkan data. Karena data inilah yang mendasari Anda untuk lebih berkembang dan berkelanjutan. Apakah berkembang karena berkurang? Nah, tadi yang saya sebutkan di sini. Setelah itu tentukan konsepnya, ya. Kalau tadi contoh berkembangnya apa? Ada budaya yang positif, ada budaya kedisiplinan, ada budaya kebersihan, ya. Lebih profesional menangani konsep, menerapkan manajemennya di manajemen bisnis terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian kalau yang negatif apa? Teknologinya terlambat untuk digunakan. Nah, ini namanya konsep, yaitu ditemukan kemudian baru variabelnya. Contohnya begitu ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana menggali permasalahan? Masalah itu dapat dipahami sebagai situasi di luar harapan. Kalau masalah, ya. Kalau bukan masalah apa? Masalah yang sesuatu yang menarik, ya, yang di luar jangkauan. Ya seperti tadi, pesantren loh, hanya pesantren, tapi dia bisa menciptakan pendapatan luar biasa. Karena budayanya yang bagus, maka terciptalah usaha bisnis, yaitu wisata rohani. Karena apa? Kan positif ya. Berarti apa? Di luar jangkauan, ada ketertarikan yang hebat. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian bagaimana mencari masalah? Kalau untuk standar Eptasus fenomena bisnis, ingat, fenomena bisnis bukan hanya pada hal yang negatif, berada pada sesuatu yang berkembang hebat, ya, di luar ekspektasi, ya. Kalau S2 dan S3 itu tetap butuh data fenomena bisnis, tapi di S2 ada tambahan riset gap, di S3 ada tambahan teori gap. Di S3 itu, S2, S3 itu ada selain riset juga ada teori gap dua-duanya. Kalau di S1 butuh? Enggak terlalu. Ya, kalau Anda bisa menemukan enggak apa-apa, enggak masalah ya. Oke. Ini fenomena bisnis, riset gap. Nah, ini masalah, kemudian merujuk ke masalah penelitian merujuk kepada masalah penelitian berikutnya. Tapi enggak detail. Nah, rumusan masalah penelitian. Dari penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian mengenai bagaimana sebuah masalah akan dipecahkan melalui sebuah karya penelitian, melalui sebuah permasalahan yang ada dipecahkan melalui sebuah karya penelitian. Nah,
Rumusan pertanyaan penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul diajukan oleh peneliti untuk memancing adanya analisa sehingga memancing adanya jawaban masalah penelitian. Nah, ini rumusan masalah ya. Jadi masalah berdasarkan terjadinya penurunan penjualan misalnya. Ya, dengan contoh seperti ini contohnya. Oh, kok terjadi grafik penjualan penurun gitu. Di triwulan 1, 2 dan 3. Maka berdasarkan data tersebut itu kan permasalahan. Maka rumuskan karena apa penjualan itu menurun? Oh, mungkin karena konsekuensinya adanya pesaing misalnya, ya, adanya penurunan kualitas misalnya. Mungkin karena saluran distribusinya tidak benar dan lain sebagainya. Maka itu semua dievaluasi, muncullah namanya pertanyaan-pertanyaan penelitian. Itu kalau halnya negatif. Kalau tadi hal positif yang saya contohkan, jasa pesantren tadi adanya wisata rohani karena apa? Oh, hebat ya. Bukan permasalahan, fenomena menariknya apa? Sebuah pesantren bisa menciptakan area bisnis yang luar biasa. Bisa menciptakan bisnis jasa yang luar biasa. Ada pelatihan, ada wisata rohani dan lain-lain. Karena apa ya? Karena apa? Oh, karena dia memiliki membudayakan budaya yang positif, disiplin, kebersihan, ya, kemudian meningkatkan keimanan orang, berbudaya, beragama, gitu. Nah, maka karena apa? Nah, inilah di sini nanti akan muncul apakah budaya yang diterapkan oleh pesantren Geger Kalong mempengaruhi minat wisatawan yang berkunjung dan lain sebagainya. Itu contoh. Oke. Merancang pemecahan masalah. Setelah pertanyaan dirumuskan, langkah selanjutnya adalah membuat rancangan pemacaran tersebut melalui sebuah proses penelitian yang insentif, yaitu terus menerus. Ini model kerangka modelnya ya. Ini itu tadi yang saya sebutkan ada latar belakang, rumusan, tetapkan, kemudian dianalisa. Dibutuhkan data lo ya, dibutuhkan pustaka lo ya. Ini perhatikan konsep ini. Jadi rumusan masalah bisa deskriptif, korporatif, atau asosiatif. Kembangkan model penelitian yang sering disebut dengan KPT, kerangka pemikiran teoritis, menceritakan dari fenomena nyata, membantu satu pemahaman pengertian untuk mengenai bagaimana masalah itu bisa dipecahkan. Nah, contohnya begini, apakah kompensasi berpengaruh terhadap produktivitas? Belum tentu loh, karena juga di sini ada variabel perilaku. Kalau emang dasarnya perilakunya tidak baik, mungkin sebesar apapun kompensasi tidak mempengaruhi produktivitas kerja. Tapi mungkin juga karena memang dasarnya perilakunya baik, sekecil apapun kompensasi yang diterima karyawan, produktivitasnya tetap bagus. Begitu juga dengan lingkungan, berpengaruh nggak ya? Nah, ini contoh konsepnya. Oke. Nah, maka ingat yang harus Anda persiapkan dalam menyiapkan bab 1 dalam satu karya ilmiah itu pertama, mengaculah pada pedoman penulisan yang ditetapkan oleh institusi. Mengaculah pada mapping hasil asimilasi penelitian dari penelitian orang lain. Ya. Dan yang baik bab 1 adalah setelah penelitian menyelesaikan proposal penelitian, setelah selesai penulisan bab 2 ada bab 5, walaupun draftnya tentu saja harus diselesaikan sebelum bab lain dikerjakan. Jadi intinya itu satu penelitian karya ilmiah itu konsepnya ada di bab 1, 2, dan 3, terutama di bab 1, 2 karena 3 itu menyesuaikan di bab sebelumnya. 4, 5 itu hanya finalisasi, menerjemahkan dari apa konsep yang akan kamu terjemahkan. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi tetaplah semangat, jangan putus asa dengan kondisi apapun. Semoga bermanfaat dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.